Komang Remake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilan Fauzi dan saya bersama teman-teman saya dari kelompok 7 yang akan memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Salma Binatul Khiaroh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Anissa Sabila. Perkenalkan, nama saya Indah Siti Saadah. Itu adalah kelompok saya, kelompok 7, dan kali ini kita akan melaksanakan sebuah diskusi atau podcast bersama narasumber kita yang kredibel. Saksikan selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melakukan diskusi bersama narasumber yang sangat kredibel, tapi tidak ingin disebutkan identitasnya karena beberapa hal. Kali ini kita akan berdiskusi semacam podcast mengenai peristiwa di zaman Orde Baru, yaitu peristiwa Malari 15 Januari 1974 nih Pak. Jadi langsung aja kita sambut kepada Bapak yang tidak bisa disebutkan namanya. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah kabar saya. Alhamdulillah, ya, Pak. Sebetulnya kurang baik, tapi ya demi kalian saya. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya emang mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Bapak telah memberikan waktu kepada saya dan teman-teman kelompok. Mungkin langsung aja Pak kita ke materi pembahasan yang akan kita bahas lah, diskusi. Ya. Kita semua tahu Pak kalau Malari itu yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa, dan yang kita tahu mahasiswa itu pasti menunjukkan protes gitu kan ya Pak. Jadi Malari itu sebenarnya dalam pandangan Bapak itu apakah cuma protes doang Pak? Bagaimana itu kronologinya Pak? Ya, jadi ketika kita berbicara tentang peristiwa Malari ini, sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi ya. Ya. Sebetulnya kalau disebutkan secara rinci bahkan lebih dari dua sisi tuh. Dalam artian banyak versinya. Iya. Karena sampai sekarang pun peristiwa Malari ini tidak pernah diketahui siapa dalang utamanya. Waduh. Ya. Iya, benar Pak. Jadi agak susah nih. Jadi kita pembahasannya bukan tentang mencari siapa dalang utama ya. Iya, itu betul. Polisi dan militer juga. Iya. Enggak buka bicara lah. Iya. Nah, sampai saat ini. Jadi berkaitan tentang tanggapan Bapak sendiri. Jadi peristiwa Malari itu adalah bentuk protes dari mahasiswa. Ya. Kita tahu ya, mahasiswa itu adalah salah satu komponen dalam suatu negara yang secara langsung penyambung lidah rakyat dengan pemerintah. Oh iya. Meskipun sebetulnya kita udah punya DPR, tapi DPR itu kan tidak selamanya bisa mengikuti apa? Ya, mengikuti apa yang rakyat inginkan. Ya. Di saat yang sama, mahasiswa itu sebagai kaum intelektual yang mengerti bagaimana kebijakan pemerintah, baik buruknya kebijakan tersebut, maka menjadi tombak utama dalam mengaspirasikan keinginan rakyat. Makanya kenapa dari dulu sampai sekarang, mau di Indonesia atau di luar negeri, jika berdemo itu pasti mahasiswa yang turunnya. Iya sih, karena benar. mereka yang paling mengerti kan. Ya, Ya. betul, Nanti juga kalian bakal merasakan lah. Iya. Ya. Cuman kalau misalkan mahasiswa ini pada demo kan ya Pak, pada waktu 15 Januari itu pasti mereka itu punya tuntutan atau tujuan dong ya kan Pak. Ya, Jadi tentu saja. yang ingin saya ketahui, yang ingin saya tanyakan itu tujuan mahasiswa atau tuntutan yang mereka usung itu apa sih Pak? Nah gini, jadi ketika sebelum tahun 74 nih, Oh iya. sebelum tahun 74 itu, ini latar belakangnya dulu Iya, ya, latar historisnya, biar kalian juga sedikit mengerti lah. Iya, Pak. Karena saya nggak akan terlalu rinci di sini. Ada
Indonesia itu, pemerintah Indonesia mulai memberlakukan kebijakan ekonomi liberal. Oh iya, oke. Ya kalian pasti udah paham lah Ya. bahwa ekonomi liberal itu adalah memungkinkan negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Ya. Nah, hal ini yang akhirnya menimbulkan kekecewaan kepada rakyat. Meskipun dilihat dari satu sisi, investasi asing itu sangat bermanfaat bagi Indonesia Sangat karena bermanfaat sekali. dari awal Indonesia sampai sekarang pun Indonesia Tetap tentu saja ya mengkonsumsi barang luar membutuhkan investasi dari asing karena Ya. kita belum mempunyai istilahnya kalau uang kitanya cukup mah ya udah dari kita aja Ya. gitu, tapi karena banyak hal-hal yang dipertimbangkan dalam segi ekonomi terutama fiskal itu tentu harus investasi asing. Nah, di tahun 70-an mulailah masuk investasi dari negara-negara asing, tapi yang paling kentara itu ya paling dominan itu adalah dari Jepang. Dari Jepang ya. Sampai sekarang bahkan kalau dari Jepang itu. Iya sih betul. Industri pertama yang masuk ke Indonesia kerjasama Indonesia Jepang itu adalah industri otomotif. Motor, mobil kayak gitu Ya Pak. betul. Yang saat itu adalah kalau nggak salah itu Toyota ya. Toyota yang masuk ke Indonesia, beroperasi di Indonesia dan menjual produknya di Indonesia. Tetapi kenapa pada akhirnya rakyat itu kecewa terhadap kebijakan investasi asing di Indonesia ya? Karena menurut para mahasiswa investasi asing yang dilakukan di dalam Indonesia ini hanya menguntungkan segelintir kelompok. Dalam artian kita tahulah arahnya kemana nih, pengusaha dan konglomerat. Iya. Ya. Itu pasti. Kan kita tahu ya bahwa secara pola mau di negara manapun sepanjang sejarah polanya adalah mahasiswa itu akan berdemo kecewa kepada pemerintah. Nomor satu itu bukan sosial budaya tetapi adalah ekonomi. Ekonominya. Meskipun ada yang murni demonstrasi sosial ada Ya kayak pasti. waktu tahun kemarin lah ya Pak. Ya 212 betul. itu. Demonstrasi agama pasti ada. Cuman biasanya ini ya pasti karena faktor ekonomi. Nah ini kan erat nih kebijakannya dengan investasi asing yang diterapkan di Indonesia. Nah kekecewaan rakyat saat itu merasa bahwa kok kita sebagai rakyat masyarakat Indonesia nggak kebagian nih investasi asing yang dilakukan oleh Jepang. Misalnya ini yang salah satunya contohnya dari Jepang, kita nggak kebagian. Jepang datang dengan kerjasama dengan Indonesia menjual mobil Kijang saat itu ya. Emang siapa yang bisa beli? Orang jelata kayak kita emang bisa beli? Betul, Pak. Enggak kan? Jadi hanya segelintir orang aja yang diuntungkan dari investasi asing itu. Jadi ya itulah tujuan utamanya adalah mencoba untuk menghapus kebijakan ekonomi liberal yang dilakukan oleh Indonesia. Meskipun mahasiswa juga karena mereka kaum intelektual, mereka sadar bahwa investasi asing itu dibutuhkan, cuma yang mereka inginkan adalah merata gitu ya. Ya, merata sesuai dengan sila kelima kan, keadilan sosial bagi seluruh Berarti rakyat Indonesia. Mahasiswa juga termasuk kepada golongan yang sangat nasionalis banget ya Pak. Iya, Pada Indonesia saja. juga itu. Tentu saja karena balik lagi fungsi utama mahasiswa itu adalah menyambung lidah rakyat. Iya. Ya. Karena jika kalian tahu pola suatu negara, hierarki kenegaraan di semua negara, biasanya kan rakyat takut kepada pemerintah. Iya. Pemerintah takut kepada mahasiswa Mahasiswa. dong. Mahasiswa takut ke dosen sama rektor karena kan mereka yang ngasih nilai. Nah gitu. Jadi perputarannya seperti itu. Iya, Pak, Makanya sampai kapanpun setiap negara pemerintahan pasti takut terhadap Para mahasiswa. Soalnya mereka itu intelektual juga ya Pak. Iya. Jadi dibekali dengan pendidikan lah ya. Ya, makanya hubungannya jika kalian juga kan udah belajar tentang NKKBKK ya, Iya. normalisasi kehidupan kampus. Itu Iya. kan mencoba menekan mahasiswa agar tidak terlalu Iya, agak bercampur. agresif ya Pak. Nah, ya gitu. Cuman yang buat saya bertanya-tanya itu kenapa pada peristiwa Malari itu kenapa bisa disebut
hal yang gelap tuh Pak. Padahal kan itu adalah unjuk rasa yang nasionalis seperti itu Pak. Nah. Kronologinya tuh kayak gimana? Ini yang saya katakan pertama kali tadi bisa dilihat dari beberapa Oh iya, versi ya. betul. Nah ini jadi gini, ketika tanggal 14 itu Perdana Menteri Jepang Tanaka Kikuei datang ke Kikuei, iya. Indonesia ya. Tamrin ya Pak yang itu? Ya, itu di hari keduanya. Oh iya, hari kedua. Datang ke Indonesia, mahasiswa tuh sebenarnya udah merancang strategi untuk melakukan demonstrasi di lapangan terbang atau bandara Halim Perdana Kusuma, Iya, itu. tempat kedatangan Perdana Menteri Jepang tersebut. Mereka mengambil momentum demonstrasi ketika kedatangan Perdana Menteri Jepang agar Perdana Menteri Jepang itu tahu bahwa rakyat Indonesia itu tidak menyukai investasi asing yang dilakukan Jepang di Indonesia. Tetapi ketika mereka datang ke Halim Perdana Kusumanya itu dijaga ketat oleh polisi dan militer. Jadi mahasiswa tidak bisa menembus. Gagallah di hari itu demonstrasinya. Ditambah dengan kan rencana awalnya Perdana Menteri Jepang itu setelah turun dari pesawat akan ke istana negaranya akan menggunakan mobil. Tapi karena ya kita tahulah pasti ada intel dan yang lainnya memberitahu bahwa adanya demo di depan Perdana Halim, Tanaka Kikuei dibawa pakai helikopter. Jadi demo namanya cek mahasiswa teh. Jadi dibawa lagi pakai helikopter gitunya. Ya udah, kita rencanakan besok turun lagi. Nah, inilah yang disebut malari. Di tanggal 15 Januari, Januari besoknya mahasiswa turun ke jalan lagi, terutama kebanyakan dari Universitas Indonesia yang kemudian long march ke Universitas Trisakti. Ya. Kenapa ada dua versi ini? Ketika setelah selesai peristiwa malari, mahasiswa itu enggan bertanggung jawab terhadap kerusuhan karena kan pas di malari ini ada kerusuhannya. Jadi kacau banget gitu ya. Nah, kacau banget gitu. Tapi mahasiswanya sendiri merasa demo yang kami lakukan itu damai gitu. Ya, damainya karena mereka merasa kami itu demo itu di sekitar Jalan M Tamrin. Jadi di situ konspirasinya gitu. Nah, sedangkan kerusuhannya ada di Grogol. Di Grogol. Tamrin dan Grogol itu kira-kira jaraknya itu 2 sampai 3 kilo. Gitu. Ya jauh. Jadi menurut mahasiswa kita nggak tahu yang di Grogol ini siapa. Itu bukan mahasiswa. Nah, makanya ada semacam hal yang digelapkan. Provokator ya. Kalau sekarang istilahnya konspirasi gitu ya. Tapi ada provokator yang memang sengaja menurunkan massa. Masanya ini bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa doang gitu. Ada mahasiswa cuma sedikit. Tapi selebihnya ada preman, ada tukang beca dan ya pokoknya yang kayak gitu. Ya, kita tahu kan ada yang biasanya kalau demonstrasi ada yang dibayar gitu. Tapi yang saya itu Pak, yang saya herankan itu kan sebuah demonstrasi yang besar-besaran banget ya Pak. Itu dari masyarakat itu punya unsur ingin mengkudeta kekuatan Pak Harto apa cuman pure protes gara-gara investor asing Pak? Nah, untuk kudeta itu enggak ada. Oh enggak ada. Jadi agendanya itu tidak ada kudeta atau makar, cuma mahasiswa ini cenderung bukan tujuan utama tapi cenderung kenapa ngambil momen Perdana Menteri Jepang pas datang ke Indonesia itu ingin sedikit mempermalukan pemerintahan. Aduh, iya. Kan gini ya. Itu gelap banget sih. Ini ada tamu nih, Perdana Menteri Jepang sekelas presiden datang ke Indonesia. Demo lah si mahasiswanya di Indonesia sendiri kan mencoreng nama baik Soehartonya juga. Iya sih. Ya kan kayak gitu. Jadi itu mah bukan tujuan utama, tapi agenda terselubungnya lah gitu lah. Agar memang investasi asingnya mereka berharap mahasiswa ya udah ditarik lagi gitu kan. Itu ditarik laginya kapan Pak? Kan enggak, awalnya. pada akhirnya enggak. Oh enggak. Sampai sekarang kan kita tahu motor kalian memang apa mereknya. Oh iya juga sih. Cuma kalau misalkan peredaman demonstrasi itu apakah langsung di tanggal 15 Januari apa selang seminggu, 2 minggu demonstrasinya apa gimana Pak? Apanya itu tuh? Kan demonstrasi itu bisa sampai beberapa hari ya Pak. Kalau misal pas di 15 Januari itu
itu mahasiswanya padam Oh. itunya itu Ya. tanggal berapa Pak? Jadi peristiwa Malari itu hanya berlangsung sekitar 1 hari. Oh, 1 Kalau hari. kerusuhannya, Iya. kalau yang damainya berarti ditambah sama yang 14 Januarinya 2 hari. Oh, iya, Tapi kan 14 Januari kata Damai-damai mahasiswa ya? ya Iya. damai dan gagal gitu. 15 Januari turun ke jalan lagi. Mereka merasa mahasiswa damai tapi di Grogol ada kerusuhan dan terjadi penjarahan. Sekitar 100 lebih toko dijarah tuh. Barang-barangnya pada diambil kayak gitulah kerusuhannya. Iya. Penjarahannya, Pak. Kalau penjarahan gitu, kalau memang situasinya udah kacau, biasanya toko-toko itu bakal dibobol sama yang pendemo. Iya. Ya. Misalnya toko yang dibobol itu toko elektronik, ya berarti cool. Pasti itu dibawa loh. Iya. Itu kasihan sama yang punya tokonya dan itu tuh banyak. Jadi itu itu adalah alasan yang bisa disebut gelap ya Pak. Nah, ditambah ketika kerusuhan Malari itu ada 11 orang yang meninggal. Apa yang meninggal? Dan ratusan orang luka-luka. Hmm. Setiap insiden yang mengakibatkan korban jiwa pasti disebut peristiwa kelam. Iya. Makanya Malari itu salah satu peristiwa kelam di Indonesia yang sebetulnya jarang dibahas ya secara detail gitu. Apalagi memang belum ketahuan nih. Yang dimaksud dalang provokator ini yang di Grogolnya nih. Karena mahasiswa kan menganggap bahwa mereka demo di Tamrin nih, Jalan Iya. Tamrin yang damai. Tapi yang di Grogol ini siapa? Mungkin ada kepentingan orang Yang lain gitu ya Pak. nah, meskipun ada desas-desusnya itu Jenderal J katanya. Oh, Jenderal S kata ya, ya. itu Oh, tahu iya. Jenderal S karena Jenderal S itu kan secara politik punya rival. Kalau nggak Inisialnya salah, AP. iya. Oh iya iya. Ya, Yang ada asli. rival. Jadi mereka tuh terkadang bukan terkadang saling tuduh. Oh, iya. Menurut yang ini dia yang menggerakkan massa yang di Grogol yang rusuh ini, yang menurut satunya lagi dia gitu. Jadi makanya sampai sekarang ketahuan. Mungkin segitu aja sih Pak, udah jelas banget sih. Jadi yang bisa kita ambil hikmahnya aja ya Pak. Mungkin Iya. di masa depan saat saya dewasa, teman-teman saya dewasa mungkin akan kebongkar siapa gitu. Ya, Dan semoga saja. mungkin kita juga dari peristiwa itu bisa belajar bahwa tanamkan rasa nasionalisme dan Iya, betul. cinta negara tanah air ya Iya, Pak. betul. Mungkin segitu aja Pak, saya tutup. Ya, Terima kasih banyak atas informasi dan ilmunya. iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.